kita akan mulai untuk bahas bareng ya teman-teman. Kalau untuk latihan yang kedua, yang bagian museum itu tuh banyak dari jawabannya teman-teman yang udah ketemu. Tapi untuk yang di bagian sini ternyata ada variasi jawaban yang disampaikan sama teman-teman di Google Classroom kemarin. Kalau untuk yang pertama tuh lebih ke masalah angka sih teman-teman. Jadi mungkin kita bisa mulai sama yang nomor satu dan dua ya. Kalau untuk statementnya sendiri, dia tuh dikatakan exactly two words or a number. Jadi kalau misalkan kita ketemu jawabannya itu berupa kata-kata, nanti di bagian sini kita harus isiin pas dua kata. Kalau bentuknya kan dia nggak sama seperti no more than ya. Apabila kita ketemu perintah berupa no more than two words, mungkin kita bisa ketemu satu kata atau mungkin dua kata. Cuma kalau untuk yang masuk ke exactly two words, jatuhnya tuh kayak ini harus pas dua kata dan nggak boleh lebih atau kurang dari itu. Terus kalau untuk ketemunya ini, dia kan katanya pakai or nih teman-teman. Or itu tuh berarti kita harus pilih salah satu. Maksudnya apabila kita ketemu sebuah jawaban yang berupa angka, ya kita tuh harus kasih angkanya aja, nggak boleh kasih kata-kata apapun. Terus kalau misalkan kita ketemunya kata-kata, dia itu tuh harus berupa dua kata. Sama seperti yang disampaikan di exactly two words. Ternyata dari jawabannya teman-teman kemarin, terutama untuk yang di nomor dua ini ya, ini tuh dia emang formatnya cukup banyak sih yang sekiranya kayak kok perasaan sama-sama bener nih kita bisa gunain gitu ya. Nah, cuma kalau bentuknya sendiri tuh karena ini kita bisa kasih angka 5 years. Tapi untuk keterangannya age atau year-nya sendiri itu tuh ini kan udah pernah digunain sehingga kita bisa kasih angka 5 aja. Nah, di jawaban kemarin tuh teman-teman kan ada ya yang isiin pakai five, tapi five-nya itu tuh pakai format kata-kata. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini nanti akan terhitung sebagai salah teman-teman. Soalnya meskipun kayak ini bener nih niatannya tuh di angka 5 gitu ya. Cuma masalahnya kalau ini formatnya berupa kata-kata, nanti itu dia harus berupa exactly two words. Kalau misalkan dua kata ternyata kurang, otomatis dia bisa terhitung sebagai salah. Ini untuk format yang nomor dua nih. Terus untuk yang nomor tiga, ini yang variasi jawabannya lumayan banyak. Untuk pertanyaan, what part of the infant remained protected for a long lasting period? Jatuhnya tuh kan kita bisa geser sama yang di bagian sini nih teman-teman. Ini kalimat rujukan utamanya. Dari keterangan yang dikatakan, the research clearly demonstrates that the majority of infants did in fact remain protected and that the protection was long-lasting. Kata kunci seperti infant, terus protected, long-lasting. Ini kan dia disebutin ya untuk yang bagian soal nomor tiganya. Sehingga keterangan ini, what part, ini tuh kan dia bakal cari kelas kata noun atau noun phrase ya. Kalau untuk yang dua kata kan noun phrase jatuhnya itu tuh. Nah, informasi ini non-phrase diikuti of diikuti the intense, dia tuh paling cocok sama keterangan the majority. Kalau misalkan dari jawaban yang kemarin ada yang diisi pakai majority aja, otomatis nanti bisa terhitung sebagai salah. Terus kalau untuk jawaban lain ada yang isiin pakai food fear, terus ada juga tuh yang diisi pakai majority-nya aja. Nanti tetap akan terhitung sebagai salah gitu ya. Nah, kenapa kok keterangan kali ini tuh dia diarahkan sama bentuk the majority? Perasaan kan di bagian sini tuh dikatakan buat part ya. Mungkin maksudnya kayak bagian mananya dari infant yang tetap terlindungi. Kita mungkin bisa ketemu kayak, oh, ya mungkin kepalanya, kakinya, tangannya, atau apanya. Cuma kalau untuk keterangan kali ini, dia tuh bisa kepakai juga untuk masalah quantifier, teman-teman. Jadi waktu kita kasih laporan data, kayak nanti di belakang, pas kita ngerjain rating tas satu, itu kan dia berupa laporan-laporan yang ada di ilustrasi tertentu gitu ya. Misalkan kita ketemu pie chart gitu, ada dua kategori. Satunya itu 25%, satunya itu untuk yang 75% gitu ya. Nah, kita kan bisa memberikan laporan kayak the biggest portion would bla bla bla. Atau mungkin kita bisa mengatakan the lowest category experienced bla bla bla. Nah, kalau misalkan kita menggunakan quantifier, itu tuh juga bisa digunakan untuk menjelaskan ini lo jumlahnya berapa. Dalam konteks kali ini, karena rujukan utamanya soal nomor tiga, ternyata dia itu tuh merujuk sama keterangan bagian ini, dan ternyata sebelumnya of itu tuh dia menggunakan qualifier di majority, otomatis dia itu tuh bakal digunakan sebagai isiannya.
Jadi mungkin kalau konteksnya soal di bawah terkesan kayak bagian tubuh mananya infant yang terlindungi. Cuma kalau dari rujukannya kan dia menggunakan bentuk quantifier nih, sehingga kita bisa kasih rujukan ke bagian tersebut gitu. Terus kalau untuk yang sini tuh aku lebih ke pengen mengingatkan masalah pengulangan kata yang sama sih. Kalau untuk jawabannya sendiri dari teman-teman banyak yang udah ketemu, jadi mungkin nggak usah ada kekangan yang gimana-gimana, paling ada yang typo. Jadi kalau untuk yang nomor 3, ini kan dia tuh bisa diisi pakai emang loosely ya, yang bagian untuk Emma tuh kayaknya di bagian tengah-tengah ya teman-teman. Ini untuk yang Mer Alien. Untuk yang bagian sini. Nah, ini. Dari penulisan namanya tuh kemarin ada yang typo sih. Jadi ini nanti tetap terhitung sebagai salah ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang hurufnya, atau kelebihan, atau kebalik-balik. Jadi silakan diteliti kembali. Terutama untuk istilah-istilah asing. Terus ada lagi scientific terms. Bisa juga itu tuh kayak nama-nama yang sangat khas banget dengan suatu tema gitu. Nah, ini bisa diperhatikan kembali sama teman-teman termasuk nama orang dalam hal ini ya, itu ada yang typo. Terus kalau untuk yang kemarin di soal nomor 2 ini tuh kan dia ada kata kunci yang local dan populationnya gandeng sama Sunni ya teman-teman. Kata kunci ini, what local population regard Maralian as civil leader, berarti kan populasi lokal apa yang memberikan gelar Maralian sebagai seorang civil leader. Nah ini kan fokusnya sama populasi lokal yang mana ya. Sehingga kita benar nih kasih jawabannya itu tuh untuk yang Sunni yang ini. Tapi apabila teman-teman kasih penjelasan di soal nomor 2 barusan, diisinya sebagai lokal Sunni atau Sunni population, otomatis nanti bisa terhitung sebagai salah. Pertimbangannya, ketika kita memberikan penjelasan, jawaban untuk yang masuk ke tipe filling the blank, berarti juga nggak cuma tipe ini ya, termasuk kayak kemarin pas kita ngerjain sentence expression, summary compression. Nah, kosakata yang sudah tertera sebagai soal, dia tuh biasanya memang tidak akan digunakan kembali sebagai jawaban kita. Jadi biasanya itu tuh akan mengurangi redundancy. Makanya ketika teman-teman kasih jawaban, tetapi kok diisi juga sama keterangan yang terdapat di dalam soal tertulis, nanti bisa terhitung sebagai salah. Meskipun ini aturannya kan dia diisi pakai dua kata juga masih bisa ya. No more than two words. Diisi pakai satu kata benar, dua kata juga bisa. Cuma kalau untuk keterangannya sendiri, ini nanti tuh nggak bisa nih teman-teman kasih tambahan kayak population dan juga local. Karena udah digunakan sebagai soal. Kalau kemarin tuh pas di kelas dicontohinnya berupa ini, preposisi. Terus satu lagi tuh untuk yang masuk ke bentuk satuan data ya. Jadi misalkan kalau teman-teman punya kategori soal yang diawali sama preposisi, terus preposisinya itu tuh pakai lagi, biasanya tuh dia akan tergolong sebagai redundancy. Atau mungkin kayak satuan data. How many students join the competition? Terus kita isiin 10 students. Nanti pun juga bisa terhitung sebagai redundancy. Cuma yang paling penting selain masalah pertimbangan, kita berusaha untuk nggak mengulangi kosakata yang sama yang terdapat di dalam soal tertulis, tetapi nanti yang paling mutlak teman-teman bisa cek nih di dalam perintah soal. Kita gimana nih bisa menggabungkan atau mengkombinasikan antara angka sama kata-kata, atau mungkin dia ternyata terpisah gitu. Paling ini sih kalau untuk yang aku pengen garis bawahi dari soal ini tuh banyak yang udah ketemu, tapi detail-detail kecilnya tuh mungkin ada beberapa yang ketinggalan gitu ya. Jadi ini bisa dicek kembali sama teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau mungkin ada yang pengen dari Kak Ana aman Kak, dari Kak Dewi, Kak teks 2 bisa jawabannya ini Kak Syekh Ahmad. Syekh Ahmad itu dia orangnya bukan ya? Oh, Syekh Ahmad ini. Dia tuh bukan hitungannya kan Syekh Ahmad Ghouri ya Kak Dewi. Jadi kalau untuk keterangannya tuh
terhitungnya dia sebagai tiga kata, kayak tiga kata yang nggak bisa dipisah. Kan nggak mungkin ya, kita ingin mengatakan kayak Syekh Ahmed atau mungkin Ahmad Bouri, hanya karena nurutin yang di bagian sini tuh dia nggak boleh lebih dari dua kata. Padahal untuk yang di bagian sini, jatuhnya kan dia tiga kata nih Kak Dewi. Nah otomatis kalau misalnya teman-teman potong ya ini agak awkward motongnya. Terus kalau untuk yang di bagian sini tiga kata kita kasih ya jelas nanti kelebihan ya. Jadi untuk yang optik kali ini dia tuh dirasa kurang pas. Satu itu untuk masalah formatnya. Dan kalau kita lihat dari maknanya Kak, ini tuh dia sama sekali beda sama apa yang ditanyakan oleh soal nomor dua ini. Jadi kalau untuk yang di bagian sini, informasinya kayak what local population gitu ya, misalkan dirujuk sama nomor dua, pertanyaannya kan diartikan populasi lokal yang mana, namanya apa, yang memberikan gelar Merelion sebagai sufi leader. Jadi fokusnya itu tuh bukan gelar apa, tetapi populasi lokal yang mana. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Syekh Ahmed atau Ahmed Ghouri atau Syekh Ahmed Ghouri, jelas dia itu tuh salah di beberapa tingkatan dan jelas dia nggak masuk untuk jawaban soal nomor dua. Karena fokus sama itu tuh adalah nama dari populasi lokal yang memberikan gelar tersebut, bukan gelar apa. Ini yang ditanyain sama Kak Dewi ya. Terus kalau dari Kak Wahida juga sama-sama aman. Oke, ini sih kalau tambahannya buat reading kita kemarin. Kalau untuk overall nih teman-teman, kan kita udah hari ini masuknya sama skill yang aktif ya buat speaking. Kalau untuk skill yang pasif, pas kita latihan listening sama reading ini, harapannya di rumah pun juga teman-teman nanti bisa ikutin untuk belajar mandiri ya. Nanti kita bisa kerjain latihan-latihan soal. Terus kalau untuk sumber-sumber latihan soal ini tuh pernah kita bahas bareng, kalau nggak salah pas akhir listening atau awal reading gitu. Bahasanya untuk latihan listening sama reading ini, sumbernya kan dia banyak. Kalau memang teman-teman nanti emang niatannya itu mau pakai paper based itu tuh lebih nyaman. Kalau di rumah kita juga terbiasa pakai paper. Entah nanti mungkin teman-teman mau beli bukunya di toko buku kayak Gramedia, Togamas, atau mungkin teman-teman cari dari toko buku apa gitu misalkan. Terus bisa juga itu tuh selain dari paper based, kalau kita nanti mau pakai komputer, kan untuk listening juga gampang ya. Untuk kita cari latihannya tuh di YouTube. YouTube tuh menurutku sangat ngebantu, terutama untuk yang di listening sama skill yang di speaking. Soalnya kan di situ banyak banget ya, kayak tips-tips speaking yang lebih disukai di IELTS. Terus ada lagi tuh kalau latihan di listening juga banyak banget yang channel-channelnya tuh menayangkan ini section soal tertulisnya gitu. Terus kita dengerin audio soal, terus kita bisa kerjain nomor satu jawabannya apa-apa-apa-apa, sama seperti latihan kita kemarin. Dan biasanya di akhir video YouTube itu tuh dia bakal kasih kunci jawaban. Jadi setelah kita kerjain, nanti bisa kita cek kita dapat nilai berapa. Terus untuk yang lain tuh kadang ada beberapa website yang emang gratis, nggak berbayar untuk teman-teman gunakan, atau bisa juga itu tuh yang berbayar. Jadi tergantung dari teman-teman tuh sukanya sama sumber latihan seperti apa. Tapi yang paling penting jangan sampai kita nggak latihan. Karena kalau untuk latihan buat IELTS ini kan butuhnya konsistensi ya. Bukan cuma masalah kita tahu teorinya seperti apa, tapi nanti itu tuh kita bisa cek nih, itu tuh bisa kita gunakan kalau full nonstop. Jatuhnya tuh kayak gini loh, ritmenya kita. Kita nanti biar lebih terbiasa waktu official test, karena waktu official test kan kita nonstop ya untuk tiga skill dari listening, reading, sama writing. Itu tuh nonstop. Itu. Dari Kak Ana, kalau website gratis contohnya apa Kak? Dari Kak Dewi, kalau misalnya bolehkah share website atau channel YouTube yang recommended? Thank you banyak Kak. Kalau untuk YouTube tuh sebenarnya banyak banget sih Kak Dewi. Kalau yang di YouTube misal teman-teman cari aja listening IELTS listening test, IELTS listening test kayak gini. Kalau YouTube tuh dia banyak banget sih. Nanti boleh dicek aja. Enggak cuma satu dua kok, buku-bukunya juga yang dipakai tuh banyak. Terus kalau untuk yang di website tertentu, aku dulu pernah ketemu apa ya, online IELTS test atau IELTS
online test gitu kalau nggak salah. Coba aku cari dulu ya teman-teman. Untuk salah satunya tuh ini yang pernah aku temuin. Oh ini nih dari Italia. Itu Italia. Ini dari Italia juga pasti beberapa referensi kayak free IELTS test simulation. Malah lebih banyak dibandingkan sama Italia ya. Mini IELTS, terus ada lagi IELTS Art, test, my test, dan seterusnya. Nah ini bisa dimuatkan sama teman-teman juga ya. Bukan ya. Ini juga dari Italia juga udah ditambahkan. Selain dari yang disampaikan sama teman-teman barusan, apakah mungkin ada yang pengen disambung sama teman-teman? Dari Kak Ana, oh ini sampai jam 10. Oke Kak, kalau untuk hari ini kita masuknya sama speaking ya teman-teman. Jadi untuk latihannya sendiri itu teman-teman masih belum diajak untuk melakukan praktek speaking langsung. Tapi nanti di belakang tuh kita ada latihan untuk menyamakan persepsi dulu sih. Jadi kita speaking langsungnya tuh buat yang speaking part 2 sama speaking part yang ketiga. Jadi hari ini tuh teman-teman bakal diajak untuk memberikan penjelasan, tapi disampaikan dalam bentuk yang tertulis gitu. Kalau misalkan semuanya udah cukup aman, kita mungkin bisa masuk sama latihan hari ini. Nanti di rumah teman-teman bisa latihan untuk listening sama reading ya. Kalau bisa jangan ditinggalkan, karena latihan listening sama reading butuhnya itu kita emang pantau secara harian. Ini seperti apa? Tuh. Kita akan masuk sama materi yang baru untuk di bagian speaking. Untuk ke latihan speaking kali ini, bisa kita mulai sama bed descriptor dulu ya. Kalau untuk yang kemarin, kita latihan listening sama reading. Bener salah kan dia kayak kelihatan banget nih, kayak kelebihan kata, atau mungkin format angka, kata-katanya nggak tepat. Bisa juga itu tuh karena ada yang misspelling, typo, huruf kapital nggak sesuai, kita asal singkat-singkat. Nah, bener salahnya kan kayak dia sangat mutlak ya teman-teman. Kayak, oh ini kelebihan kata. Oke, salah. Jadi itu ada yang typo. Oke, salah dan seterusnya. Cuma kalau misal teman-teman bandingkan sama speaking dan juga writing ya, bener salahnya tuh dia kayak yang paling mutlak. Bener untuk yang bagian grammar. Cuma kalau untuk aspek-aspek yang lain itu tuh kita kayak berupaya untuk memberikan penjelasan sehingga nilainya itu tuh semakin tinggi. Jadi fokusnya bukan yang kayak penjelasan kayak gini, ini salah nih kosakatanya, atau mungkin kayak ini nih pronunciation itu tuh dia itu tuh kurang pas untuk bla 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 sehingga salah. Jadi dibandingkan kayak separah itu atau se-strict itu. Kalau kita ngomongin benar salahnya, kali ini tuh mungkin kayak kita berusaha untuk memberikan penjelasan se-precise mungkin, sejelas mungkin, dan nanti bisa dapat jawaban yang cukup tinggi nilainya. Itu mungkin perbedaan utamanya ya. Kalau untuk yang penilaian pertama, kita bisa mulai nih sama coherence and fluency. Kalau untuk fokus utamanya kali ini, lebih ke caranya teman-teman untuk memberikan penjelasan. Di bagian coherence, lebih ke cara kita untuk memberikan explanation yang juga disertai sama relevant details. Terus ada lagi penggunaan linking words atau ada juga apa yang disebut sebagai konektor, konjungsi, transisi, hedging, macam-macam. Kita tuh bisa gunain dengan bentuk yang lebih sesuai sama konteks. Jadi misalkan teman-teman dapat sebuah soal kayak gini. Do you like chocolate? Mungkin insting pertama kita kan kayak, oh ya udah, kita udah jawab gitu ya. Ini coklat, aku suka. Atau kita ingin mengatakan kayak yes I do. Terus kita diem gitu. Yang mana jawaban ini kan dia nggak salah ya. Kita bilang, oh iya kok emang aku suka sama coklat gitu. Tapi masalahnya di dalam penilaian kali ini kan kita berusaha untuk kasih relevant details. Sehingga bisa sedikit ditambahkan penjelasan. Misalkan kayak gini. Do you like chocolate? Absolutely, I do. Since it could boost my mood whenever I feel down and I need to blah 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 to blah blah blah. Nah, kita bisa kasih penjelasan sedikit yang berhubungan sama jawaban utama. Terus untuk masalah linking words, ini tuh dia juga bakal tetap digunain untuk yang writing di belakang nanti. Jadi untuk masalah konjungsi, linking words, sign points, konektor, sebutannya kan macam-macam nih. Nanti teman-teman harus cari nih mereka-mereka yang itu tuh untuk menekankan apa, termasuk hubungan sebab akibat atau informasi kontras. Kita kasih contoh.
further information, atau mungkin aspek-aspek yang lain. Nah, itu nanti yang bakal kita tekankan untuk meningkatkan koherensi. Sedangkan kalau untuk yang masuknya ke fluensi ini, lebih ke gimana cara kita untuk memberikan penjelasan, tapi ngalir. Kalau kita kasih penjelasan tuh ada jeda. Jedanya itu tuh di waktu yang tepat. Ini waktunya titik, ini waktunya koma. Dan kita tuh berusaha untuk menghindari thinking, stuttering, silent moment, self-correction, hesitating. Nah, itu tuh berusaha kita hindari. Jadi upayanya nanti itu tuh harapannya bisa membuat penjelasan kita dengan smoothly and continuously. Ini aspek yang pertama dan bisa kita prioritaskan. Sedangkan untuk yang kedua, masuknya kan untuk ke golongan lexical resource nih teman-teman. Jatuhnya tuh kayak vocab. Bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan, tetapi kosakata yang kita miliki, dia tuh cukup luas dan lebih on point untuk membahas tema-tema yang ada di dalam topik bahasannya. Sehingga nanti tuh kita berhasil untuk memberikan penjelasan yang cukup ekspresif di dalam tema-tema barusan. Kalaupun teman-teman nanti mau kasih penjelasan, silakan difilter untuk yang masuk ke golongan formal sama semi formal ya. Soalnya kan bahasa itu tuh dia ranahnya macam-macam. Ada yang masuknya sama kasual atau informal, gaya bahasa sehari-hari. Terus ada lagi semi formal, ada yang formal, sama ada lagi yang akademik. Di belakang nanti, waktu kita pelajari writing, writing ini kan gaya bahasanya yang paling baku, paling kaku, sehingga dia masuknya itu tuh untuk yang formal sama akademik, yang paling baku, paling kaku. Terus kalau untuk yang speaking kali ini, jatuhnya tuh kayak sedikit lebih santai antara formal sama untuk yang ke semi formal. Jadi untuk yang disampaikan sama teman-teman di sini, ini tuh dia sama sekali nggak masuk untuk golongan yang informal atau kasual ya. Soalnya banyak di antara kita tuh mikirnya gini, karena aku mau belajar speaking, harus dari native speaker nih berarti yang rekomend. Oke, aku mau nonton sebuah film atau mungkin vlog atau mungkin bisa juga tuh kayak konten di dalam YouTube atau mungkin kayak podcast atau bisa juga itu aku bacanya dari sosial media. Ini kan juga sumber-sumbernya berbahasa Inggris ya. Pokoknya kosakata baru apa yang aku temuin dari sumber-sumber barusan, oke, bakal aku gunakan untuk speaking dan writing IELTS. Nah, ini nggak bisa asal kita gunakan semuanya. Semuanya itu tuh kita harus gunakan sesuai sama porsi dan situasinya. Kalau kita ngomongin speaking nih teman-teman, speaking kan dia kepakainya buat yang macam-macam dia sebenarnya. Speaking for daily conversation, speaking for debate, public speaking, speaking for business. Dan hari ini kita belajar itu tuh untuk speaking IELTS. Meskipun sama-sama speaking, teman-teman harus tahu nih, kegunaannya seperti apa. Kalau untuk speaking and daily conversation, kita chatting sama orang, kita gaya bahasa sehari-hari, jelas untuk yang kasual. Cuma kalau untuk yang masuknya tuh di bentuk kali ini, dia kan antara formal sama semi formal. Jadi apapun kosakata yang didapat sama teman-teman berbahasa Inggris, meskipun dari native speaker, silakan difilter dulu. Sekiranya itu tuh gimana? Apakah dia bisa masuk sama golongan kali ini atau enggak? Kalau misalkan kelihatan kayak ini gaya bahasa yang kekinian gitu ya. Atau mungkin kayak slang yang emang sering kepakainya untuk situasi informal, jangan digunakan. Contohnya tuh kayak kita mengatakan apa ya yang gaya bahasa kekinian tuh. Misalkan kayak sick atau kayak kita mengatakan sigma atau alpha gitu-gitu ya. Aku juga kurang paham sih gaya bahasa yang kekinian kayak gimana. Atau mungkin kayak kita bilang ain't atau mungkin got the one. Nah, itu tuh biasanya kurang disarankan. Jadi kayak kita nanti meskipun pelajarinya dari native speaker yang beneran berbahasa Inggris, tapi juga tetap difilter ya kegunaannya, soalnya bukan untuk speaking yang daily conversation. Dan untuk yang masuk ke idiom ini, idiom tuh kalau kita bandingkan sama bahasa Indonesia, paling deketnya kan sama konsepnya peribahasa ya teman-teman. Idiom-idiom ini nanti tuh bisa meningkatkan band score kita. Kalau untuk konteksnya buat writing ya, writing tuh justru malah nggak boleh sama sekali menggunakan gaya bahasa idiom. Maknanya harus literal, nggak boleh konotatif. Cuma kalau untuk speaking kali ini, dia itu tuh bisa meningkatkan band score ketika kita menggunakan idiom-idiom. Dan kalau misalnya teman-teman bingung nih, mulainya dari mana gitu ya. Ini tuh bisa kita cek di buku modul halaman belakang-belakang.
dia kan ada beberapa yang temanya dikelompokin berdasarkan holiday. Contoh jawabannya seperti ini. Terus ini tuh untuk lexical resource yang kita bisa ambil untuk pelajari, untuk dihafalkan. Terus untuk kayak di sini kita punya relationship. Ke belakang tuh dia masih banyak sih, teman-teman. Ada technology, sports, food, education, work, atau mungkin health, macam-macam. Jadi bisa ya dipelajari sama teman-teman, syukur-syukur dihafalkan, sehingga ketika nanti kita tuh memberikan penjelasan, dia tuh lebih ekspresif. Termasuk kayak ini, to fit as a fiddle. Ini tuh dia juga termasuk sama golongan idiom ini. Terus kalau untuk yang di bagian atas kita juga punya beberapa macam nih, termasuk kayak ini untuk ke pekerjaan. Terus ada lagi tuh ini untuk yang sekolah atau edukasi. Terus untuk yang di bagian sini tuh ini ngomongin masalah makanan. Jadi nggak ada salahnya nih untuk teman-teman pelajari dari sini gitu ya. Terus kalau untuk tambahannya, lagi-lagi tuh aku pengen mengingatkan masalah filter ketika kita mau gunakan untuk speaking dan writing di belakang nanti. Terutama untuk Latin tas 2 ya, yang secara temanya kan dia sangat beragam. Kalau untuk lexical resource yang temanya itu berhubungan sama makanan, kata-kata teman-teman tuh udah hafal gitu ya. Ini setiap kosakata tuh ini aku paham maksudnya seperti apa. Bahkan untuk yang makna-maknanya itu konotatif, kayak ini, to have a sweet tooth, maksudnya itu suka makan makanan yang manis. Terus ada lagi tuh to eat like a horse, maksudnya tuh untuk makan tapi makannya itu yang banyak. Nah, karena kayak gini, kita tuh udah bisa nih termasuk kayak step up meal, processed food, atau tuh wine and dine, macam-macam banget. Tapi ini nggak bisa asal teman-teman gunakan untuk di writing semuanya, tapi ini juga harus difilter ya. Teman-teman pasti ingat kan ya, masih membahas masalah filter-filter ini tuh kegunaannya buat yang ke formal, semi formal, atau yang akademik. Itu tuh dia agak dipermasalahkan. Kalau untuk yang idiom-idiom kayak gini di dalam speaking, dia tuh bisa meningkatkan base score. Cuma kalau kosakata ini kita bawakan untuk yang writing, jatuhnya tuh ini malah menurunkan base score-nya teman-teman. Jadi misalkan kita tuh udah sekalian hafalan, untuk yang speaking tema makanan, tapi untuk yang di writing, wah kebetulan kok dapat juga temanya tuh berhubungan sama makanan gitu ya. Dan kita bisa gunakan di dalam writing di belakang nanti untuk kosakata-kosakata yang cukup lazim digunakan dalam situasi formal. Termasuk kayak ini. Ini kan dia makna sebenarnya ini teman-teman, bukan makna kualitatif ya. Home cooked food atau processed food. Ada lagi eat a balanced diet. Nah ini nanti kalau misalnya teman-teman tuh mau gunakan untuk writing, ya otomatis dia tetap bisa kita gunakan. Cuma kalau untuk yang di kosakata kayak have a sweet tooth, ini nggak mungkin nih kita bawakan untuk yang writing. Jadi silakan di filter. Meskipun teman-teman mungkin hari ini udah menguasai kosakata-kosakata di banyak tema, tapi konteksnya speaking sama writing ini kan dia nggak 100% sama ya. Jatuhnya itu tuh untuk yang satunya semi formal sama formal buat speaking ini, sama kalau untuk yang writing dia itu tuh jauh lebih kaku, lebih baku. Jadi harus difilter gitu. Ini nanti bisa dipelajari sama teman-teman sendiri. Terus kalau kita kembali sama band deskriptor, kita mungkin bisa geser sama penilaian yang ketiga ya, untuk yang pronunciation. Nah, untuk di bagian kali ini, PR kita adalah gimana cara kita untuk memberikan penjelasan sejelas mungkin. Dan kalau bisa tuh pelafalannya dia cukup precise untuk memberikan keterangan di kosakata-kosakata tertentu. Sehingga harapannya tuh nanti bisa dengan mudah dipahami oleh examinernya. Nah, ini yang paling penting. Tapi kalau untuk masalah yang kemarin lebih ke teori ini teman-teman, kan pernah kita bahas bareng ya pas kita awali seni. Pas kita habis spelling apa ya? Kalau nggak salah tuh pas kita habis spelling atau kalau nggak salah tuh pas kita habis PR untuk TypeScript gitu. Kemarin kan sempat ada tambahan ya. Untuk di listening tuh ini loh beberapa kata kunci yang bisa digunakan sama teman-teman sebagai guidance. Termasuk untuk phonetic symbols. Terus ada lagi tuh stressing words, voiceless. Ada lagi itu tuh kayak penggunaan buat ke producing sounds macam-macam. Nah, secara teori dia itu tuh kurang lebih sama kayak yang kemarin kita pelajari di listening.
Tapi nanti ketika teman-teman tuh udah menguasai basic-basic dari teori itu, nggak ada salahnya untuk kita latihannya menggunakan inspirasi yang secara audiovisual lebih mudah untuk kita pelajari dan kita tirukan. Mungkin dari film, podcast, interview, pidato kenegaraan, apapun sumbernya teman-teman sukai ya. Nanti kita bisa belajar dari situ. Dan cara yang paling cepat tuh menurutku dengan kita mendengarkan dan menirukan sih teman-teman. Ini ada penjelasan bla bla bla. Oke, kita pause dulu, kita tirukan. Lama-kelamaan kan kita lebih terbiasa ya sama pelafalan kosakata yang benar dan ini tuh intonasinya seperti apa sehingga untuk penggunaan stressing atau voiceless dia itu tuh kayak bisa lebih mudah untuk kita aplikasikan karena kita udah tinggal menirukan. Ini untuk yang pronunciation. Terus untuk yang terakhir masalah GRE. Jadi untuk GRE kali ini tuh jelas ya ngomongin masalah grammar. Terus ada lagi tuh struktur kalimat juga kita akan ngomongin hal tersebut. Yang paling penting kalau kita ngomongin masalah grammar ini teman-teman, lebih ke cara kita menguasai untuk susunan atau formulanya. Dia tuh kalau konteksnya buat past tense, ada subjek diikuti verb 2, kemudian diikuti objeknya. Terus ada lagi tuh kalau misalkan passive voice, ini kan ada noun utama, diikuti auxiliary, diikuti verb yang ketiga, agentnya oleh siapa. Secara grammar itu tuh kita akan berusaha pelajari ini formula yang lebih disukai atau bakunya seperti apa. Cuma kalau untuk yang masuknya ke structure, jatuhnya tuh lebih ke teman-teman udah menguasai grammar nih. Nah, gimana cara kita tuh untuk memberikan variasi jenis kalimat supaya kalimat yang kita gunakan dia tuh nggak terkesan monoton. Mungkin bisa dilihat dari arti pasif, direct indirect speech, different sensesnya itu tuh ini menyesuaikan dari pertanyaan ya. Kita nggak bisa asal gonta-ganti sendiri. Terus ada lagi conditional sentence atau mungkin kayak adjective clause, adverb clause, inversion. Struktur kalimat kan dia banyak ya teman-teman. Sehingga fokusnya itu lebih ke cara kita untuk memberikan variasi. Dan untuk masalah nilai berupa angka ya, nilai berupa angka ini tuh banyak yang setuju bahwasanya nilai yang dikasih ke kita di speaking lebih dermawan dibandingkan nilai yang dikasih ke kita untuk writing. Jadi misalkan untuk kasusnya writing, teman-teman tuh udah bagus nih, semua-muanya itu tuh udah sesuai mengikuti aturannya. Tapi untuk yang bagian GRE, ternyata kita 100% menggunakan kalimat simple. Untuk yang LR, kita menggunakan kalimat yang kosakatanya tuh basic-basic gitu ya, commonly used in daily conversation. Ya agak susah untuk dapat angka 6. Kalau dari pengalamannya teman-teman di kelas kemarin, ada yang dapat angka 5, 5,5. Meskipun kita tuh udah cukup baik untuk di writing kali itu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah cukup oke untuk writing di semua penilaian, terus untuk LR-nya tuh sedikit kita berusaha kasih yang lebih advance. Terus untuk yang struktur kalimatnya ini, GRE itu tuh kita kasih kalimat kempang, kalimat yang kompleks, meskipun basic, itu tuh bisa dapat di angka 6. Kalau angkanya lebih dari itu yang kita targetin, otomatis setelah kita menguasai basicnya seperti apa, penilaian, pembagian paragraf, komponen wajib dalam paragraf itu kayak gimana, teman-teman harus menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang advance. Tapi masih nggak awkward. Dibacanya itu tuh enak dan kita ngalir-ngalir aja untuk memahami hal itu. Ini untuk kasusnya writing ya. Dan kalau untuk yang speaking, misalnya nih, teman-teman tuh udah cukup baik untuk memberikan penjelasan, idenya tuh oke, terus ini tuh cara penyampaiannya juga cukup baik gitu ya, cukup lancar. Meskipun mungkin dari aspek penilaian lain kita masih terkesan average atau standar, mungkin udah dapat angka 6. Sehingga kalau kita punya target lebih dari angka 6, otomatis ya kita terus pertahankan aspek ini dulu, ini kita prioritaskan, dan kita pelan-pelan bisa memaksimalkan masing-masing penilaian lain. Tuh. Terus masuk untuk sectionnya speaking. Jadi kalau untuk yang di bagian speaking kali ini, dia itu kan biasanya terdiri dari 3 part nih teman-teman. Di mana durasi total tuh maksimal satu orang biasanya 15 menit sih. Mungkin ada yang 12 menit udah selesai, 13 menit udah selesai, dan nanti bakal kebagi ke beberapa section itu. Ya speaking part 1, part 2, part 3. Setiap section tuh paling sekitar ini. 4 sampai 5 menitan. Yang pertama, yang kita harus ketahui,
Know what to expect itu tuh mungkin bisa kita mulai sama perkenalan ya. Jadi kalau untuk perkenalan itu tuh ada beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Misalkan kayak namanya siapa, sekarang tuh kesibukannya ngapain, apakah lagi sekolah, kuliah, kerja. Terus untuk yang lainnya tuh kayak temen-temen nih aslinya dari kota mana, atau tinggalnya sekarang tuh dari kota mana. Nah, itu tiga pertanyaan yang paling sering aku temuin. Jadi nggak ada salahnya sama teman-teman untuk persiapkan jawabannya dari ketiga pertanyaan itu seperti apa, sehingga nanti itu kita nggak usah mikir-mikir masalah grammar, pronunciation, dan jawaban itu tuh udah kayak autopilot, kita udah kayak hafal di luar kepala. Kalaupun tuh kasih penjelasan buat yang pertanyaan simpel-simpel kayak gitu, sekali lagi jangan dibiasakan hanya memberikan jawaban yang sangat pendek, tapi kita juga diharapkan untuk memberikan relevant details. Jadi misalkan ditanyain namanya siapa gitu ya. Nah, namanya siapa? Kalau aku jawabnya kayak my name is Hafid, itu kan dia juga nggak salah ya, kan namanya emang Hafid gitu. Nah, masalahnya dengan adanya relevant details ini, nanti kita bisa lebih maksimal untuk penilaian koherensi. Kita berusaha kasih detail dikit nih, misalkan gini. So, my full name is Hafidatul Husna, but you can call me by my first name Hafid. Misalkan kayak gitu. Jadi berangkat dari sini, teman-teman bisa kasih detail sedikit. Terus kalau untuk pertanyaan kayak sekarang ini kegiatannya lagi ngapain? Misalkan kita lagi kuliah gitu ya. Nah, kita bisa mengatakan sekarang ini kuliah ngambil jurusan apa di kampus mana. Terus sekarang ini tuh udah semester berapa. Kalau teman-teman sekarang ini lagi kerja, kita bisa mengatakan sekarang kita kerja sebagai apa, sudah berapa lama, terus di kantor atau tempat kerja yang mana. Kalau misalkan dari teman-teman bidang yang digeluti itu tuh mungkin nggak banyak orang awam tahu, nanti bisa ditambahkan sedikit ya, yang bergerak di bidang bla bla bla. Jadi itu tuh merupakan basic-basic yang bisa dipersiapkan sama teman-teman ketika nanti kita memberikan penjelasan. Jangan dibiasakan pakai jawaban yang pendek-pendek ya, tapi bisa dikasih sedikit relevant details. Terus kalau kita ngomongin tema nih teman-teman, temanya speaking part satu selain dari perkenalan di awal itu tuh kembali sama preferensinya examiner sih. Kadang tuh ada beberapa examiner yang mungkin masih menanyakan pertanyaan di intro itu. Misalkan kayak, kenapa kok suka sama jurusan ini? Atau selama sekian lama semester kuliah di sana, apakah ada hal yang paling memorable? Atau mungkin bisa juga tuh tuh kayak selama bekerja di bidang ini, apakah ada kendala-kendala yang sangat berarti, atau mungkin kayak apakah pernah ketemu customer yang misalkan sangat menginspirasi untuk bla 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 gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa examiner mungkin bakal memberikan pertanyaan lanjutan yang masih berhubungan sama introduction kita itu, terus tahu-tahu kita diminta untuk fokus ke speaking part 2, diajakin untuk fokus ke part yang baru, tahu-tahu seperti itu. Terus ada lagi tuh tipe yang lain, setelah kita dapat pertanyaan basic di awal, mungkin kita bakal diajak untuk membicarakan tema-tema tertentu. Misalkan kayak, apakah kamu di rumah punya tanaman tertentu? Atau mungkin apakah kamu suka koleksi sepatu? Apakah kamu ada hobi di fotografi? Atau mungkin gimana cuaca di daerah rumahmu? Nah, pertanyaannya itu dia macam-macam. Jadi kayak tergantung yang lebih disukai sama examiner itu tuh seperti apa. Terus nanti setelah beberapa pertanyaan gitu, kita bakal diajak untuk ke speaking part 2 gitu. Terus untuk yang poin lain yang perlu kita perhatikan, yang kedua, create a good first impression. Ini tuh lebih ke masalah body language, teman-teman. Kan yang paling penting selama teman-teman speaking, kesannya itu teman-teman menguasai apa yang disampaikan. Kita terlihat enjoy dan kita tuh bisa dengan cukup meyakinkan memberikan penjelasan itu. Itu yang paling penting. Enjoy, convincing, kita terkesan menguasai apa yang kita sedang bicarakan. Sehingga paling penting untuk tetap pede. Ini bukan maksudnya kayak overly confident itu tuh enggak, tapi kayak pede seakan-akan teman-teman memang menguasai sama tema-tema ini. Adapun untuk masalah eye contact atau untuk masalah senyum, teman-teman bisa kasih ini senatural mungkin. Jadi kayak kita waktunya senyum atau waktunya eye contact, itu tuh kayak senatural mungkin. Kayak kita lagi ngomong sama seseorang. Bukan berarti kayak kita tuh harus pelototin dari awal sampai akhir examinernya.
atau kita malah nggak senyum sama sekali juga enggak, pokoknya senatural mungkin eye contact, senyum, jadi kayak terkesan teman-teman tuh cukup enjoy dan relax untuk memberikan penjelasan di sesi speaking itu. Terus kalau untuk yang lain, yang ketiga, pretend you're interested in the questions. Karena biasanya tuh kan ada ya beberapa topik yang dirasa kayak, kok ini agak ngebosenin topiknya. Atau aku nggak suka nih sama topik ini. Sehingga bisa terrefleksikan dari intonasi kita. Jadi apapun tema yang dikerjain sama teman-teman, kalau bisa tuh tetap berusaha untuk antusias. Bukan yang overly ya. Tapi antusias, oh ini menarik nih bahasannya. Terus kita kasih respon senatural mungkin. Ini yang paling penting. Sedangkan yang keempat, untuk masalah durasi itu, ini kalau bisa jangan terlalu pendek atau terlalu panjang itu. Sebenarnya dari 3 part ya, dari part satu, part 2, part 3. Yang beneran dikasih timer, itu tuh untuk speaking part yang kedua. Jadi untuk waktunya brainstorming tuh di timer 1 menit, terus kita lakukan speaking itu tuh di timer selama 2 menit gitu. Kalau untuk part satu sama part yang ketiga tuh jatuhnya kayak kita berusaha ngira-ngira sih. Satu pertanyaan di speaking part satu ini, kalau bisa kisarannya paling 30 detikan, mentok-mentok 40 detikan tuh cukup. Kalau kita lihat kalimat tuh mungkin 3 kalimat kali ya. 3 kalimat atau 4 kalimat tuh cukup sih teman-teman. Karena kan untuk hitungan kalimat ini pasti bakal beda-beda ya. Ada beberapa orang yang mungkin kalimatnya tuh kompleks, compound, sehingga bisa lebih dikit jumlah kalimatnya, tapi durasinya tuh agak panjang gitu. Atau mungkin kalimatnya tuh kalimat simpel terus, sehingga meskipun kalimatnya banyak, tapi durasinya tuh nggak sebegitu jauh gitu ya. Nah ini mungkin bisa diperhatikan kayak sekitar 30 detikan atau 40 detikan setiap kali kita menjawab pertanyaan untuk yang speaking part satu. Kalau untuk speaking part yang ketiga tuh jatuhnya kayak sedikit lebih panjang. Jadi kita bisa kasih untuk maksimal tuh 1 menit. Jadi kalau speaking part 3 yang terakhir, nanti tuh kita bisa kasih kayak 50 detikan sampai maksimal 1 menit. Karena dalam satu sesi itu kan kita biasanya ada beberapa pertanyaan ya. Nggak mungkin satu pertanyaan tuh kita jawabnya kayak 5 menitan tuh jelas kelamaan. Terus untuk yang praktis, ini paling penting. Mungkin kita banyak banget nih latihan-latihan itu tuh, tapi lebih ke secara belajar teori ya. Kayak, oh iya nih ada tips seharusnya seperti ini. Teorinya kita tuh nggak boleh mengatakan bla bla bla. Karena secara teori itu tuh biasanya lebih mudah ya untuk kita serap. Cuma kalau untuk prakteknya itu biasanya nggak PR nih teman-teman. Karena untuk speaking ini harapannya tuh kita bisa memberikan respon secara spontan, in real time, sehingga setelah ada pertanyaan, segera kita jawab. Ada pertanyaan, kita jawab. Nah, sisi spontan itu yang biasanya tuh bikin kita agak PR kalau kita nggak terbiasa praktek. Entah untuk aspek yang berhubungan sama intonasi, atau vocab, bisa juga grammar, atau bisa juga itu tuh kayak aspek-aspek lain. Ini kan mau nggak mau harus kita latih secara spontan ya, secara impromptu gitu ya. Sehingga ini tuh juga harus tetap dikerjain sama teman-teman, bukan hanya berupa bentuk teori, tetapi juga dalam bentuk yang spoken. Ini untuk aspek-aspek pentingnya. Sebaliknya untuk yang perlu kita hindari ini untuk yang bagian bawah ya. Yang pertama, don't give yes or no answers. Maksudnya tuh bukan berarti kita sama sekali nggak boleh bilang yes atau no tuh enggak ya. Boleh kok kita bilang yes atau no. Tapi kebiasaan kita, kan kita cuma mengatakan yes I do. Terus kita diem atau mungkin kayak no it isn't, terus kita diem. Nah PR-nya di situ, kalau kita hanya merasa oke puas dapetnya yes I do, no I don't, yes it is, no it isn't, ini tuh dia nggak bagus untuk nilai pertama sama kayak yang tadi kita bicarakan. Sedangkan yang kedua, don't go off topic. Kalaupun kita berusaha kasih penjelasan lanjutan, usahakan mereka tuh masih relevan. Jangan hanya kita kasih penjelasan, tapi jatuhnya tuh OOT, out of topic. Perhatikan stakeholdernya di dalam pertanyaan itu tuh siapa yang ditanyain. Apakah you ke diri kita, atau mungkin children, atau mungkin society, atau mungkin people in your country, atau mungkin parents, atau mungkin stakeholder yang lainnya. Terus ada lagi tuh kayak tensesnya teman-teman. Tenses dalam bahasa Inggris ini kan kayak menandakan time signal tertentu ya. Kalau misalkan pertanyaannya present, ya untuk hal yang sampai saat ini masih berlaku kebenarannya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya past, ya ini tuh untuk di masa lalu.
Jadi gimana cara teman-teman kasih penjelasan, itu tuh juga harus menyesuaikan dari apa yang ada di dalam soal. Kata kuncinya seperti apa. Kalau misalkan kita udah bagus gitu ya di penilaian lain kayak pronunciation-nya tuh keren banget. Terus LR-nya tuh banyak yang advance, struktur kalimatnya tuh bervariasi. Tetapi kalau ternyata jawabannya OOT, dari semula bisa dapat angka 7 atau 7,5, turunnya tuh bisa di angka 5 atau 5,5. Jadi kan agak disayangkan ya. Jadi bisa diperhatikan sama teman-teman, upayakan mereka-mereka ini masih sama seperti yang ditanyakan oleh soal barusan. Sedangkan untuk yang ketiga, jangan sampai kita nggak kasih jawaban. Jadi apapun yang terjadi, tetap berusaha untuk kasih respon. Jadi kalau teman-teman ketemu sebuah pertanyaan agak susah untuk dipahami juga kita penting meskipun kita tuh nggak sebegitu tahu mengenai pertanyaan yang disampaikan barusan tetap ada upaya untuk memberikan respon kalaupun emang kita bingung sama maksud pertanyaannya teman-teman tuh bisa nih untuk tanya ke examiner misalkan I'm sorry, do you mind to repeat the question? Atau mungkin I'm sorry, can you please rephrase the question? Atau kita mau konfirmasi is it correct? If you mean to mind to write it to me, nah itu tuh bisa ditanyakan. Cuma untuk menanyakan ini ke examiner, jangan jadi kebiasaan ya. Ini kayak ada pertanyaan, kita tanya balik, pertanyaan baru, tanya terus kayak gitu. Ini pun juga bisa terkesan kurang baik dan bisa menurunkan nilai kita. Kayak kita tuh stalling the time ala arah. Jadi kalaupun emang teman-teman tuh udah nangkap pertanyaannya, bisa segera direspon. Tetapi kalau sesekali kita merasa kesulitan untuk memahami maksud pertanyaan tersebut, kita boleh tanya. Tuh. Terus untuk yang lain dari yang keempat, don't speak very quietly. Ini ngomongin masalah volume ya. Kan kita berusaha sebaik-baiknya nih dari setiap band deskriptor yang ada di atas. Cuma kalau volumenya tuh kita kecil banget, sampai examiner tuh kesulitan untuk memahami apa yang kita sampaikan, ya otomatis kan sayang banget ya, karena nggak bisa dipahami. Sehingga ini nanti malah kurang bagus. Jadi kalau kita lagi speaking tuh, kalau bisa si speaker yang ada di depan kita nanti itu mereka bisa dengan cukup lancar atau mudah untuk memahami perkataan kita. Entah nanti teman-teman ketemu face to face, atau mungkin waktu kita speaking ternyata mau ambil yang virtual, upayakan volume suaranya teman-teman tuh bisa dengan mudah ditangkap maksudnya seperti apa oleh examiner. Terus untuk yang terakhir, don't be a perfectionist. Kenapa kok ini diingetin? Perasaan kan tadi di atas kita berusaha untuk sebaik-baiknya ya di setiap band score. Kalau untuk yang di bagian sini tuh lebih ke masalah kita berusaha untuk nggak self correction sih teman-teman. Misalkan kayak kita sadar ya, oh ini ada grammar yang salah nih. Harusnya tuh aku bilangnya many books. Cuma kok yang keluar malah many book ya. Kita ganti gitu. I'm sorry, but I mean is many books. Atau mungkin kita ketukar-tukar masalah gender. Kan kita sering banget ya, kayak he atau she-nya tuh ketukar-tukar, karena bahasa Indonesia kita nggak punya hal itu. I'm sorry, what I mean is her. I'm sorry, what I mean is he. Terus kayak gitu. Itu tuh juga masuknya sama golongan self-correction. Kalau memang kesalahan yang disadari sama teman-teman ini kecil, sepele, nggak sampai menimbulkan comprehension problem, teman-teman bisa nih lanjutin penjelasannya sambil berupaya agar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Cuma kalau misalkan kita kayak ini examinernya bisa narik kesimpulan nggak ya dari apa yang aku sampaikan. Teman-teman nanti bisa sampaikan di belakang penjelasan. Misalkan seperti ini. In other words, bla bla bla. So, what I want to highlight here is bla bla bla. Therefore, I bla bla bla. Itu kayak untuk menekankan kembali, ini loh inti jawabannya. Tapi kalau misalkan kayak kesalahan yang sepele-sepele kayak barusan nih ya,
singular sama plural, atau he sama she yang nggak sampai menimbulkan comprehension problem. Teman-teman bisa lanjutin nih, supaya nanti untuk penilaian di bagian fluency, kita tuh cukup maksimal dan nggak kebiasaan self-correction. Terus untuk yang di bagian bawah sini tuh lebih ke cara untuk menjawab sih teman-teman. Kalau untuk yang pertanyaan yang diawali sama auxiliary, ini kan sering diartikan sebagai apakah ya? Kayak do you like eating candy? Is there good scenery? Are friends more important? Nah, keterangan kayak gini biasanya tuh kita punya kebiasaan untuk menggunakan yes, no. Kayak yes, I do. Yes, it is. No, it isn't. Yang mana jawaban seperti ini dia nggak salah. Tapi coba deh teman-teman bayangin, kalau kita dapat 4 sampai 5 pertanyaan berturut-turut, terus kita tuh dapat pertanyaannya yes no semua dan kita formatnya sama seperti itu, otomatis kan kurang bagus ya di penilaian LR, pengulangan kosakata yang sama. Terus untuk GRE struktur kalimatnya tuh monoton itu terus, nggak ada variasi. Nah, ini tuh dia kurang disarankan. Sehingga nggak ada salahnya teman-teman nanti tuh kasih penjelasannya dengan kerangka-kerangka lain atau alternatif lain. Termasuk kayak ini, untuk mengiyakan, kita bisa mengatakan kayak definitely, of course, totally, absolutely. Kita bisa kasih seperti ini. Kalau kita nginget-nginget sesuatu, kita bisa membuka seperti ini. As long as I remember, atau if my memory serves me right, if I recall it correctly, if I remember it vividly. Nah, kita bisa kasih seperti ini. Atau kalau pertanyaannya susah, kita bisa bilang seperti ini nih. Hard question, but I think bla bla bla. That's such an interesting question. However, I suppose bla bla bla. Nah, untuk keterangan seperti ini, harapannya tuh kayak memberikan lebih banyak opsi untuk teman-teman buat memberikan respon. Nggak hanya kita kasih kayak yes I do, no I don't, yes it is, no it isn't, dan lebih bervariasi. Dan untuk yang masuk ke bentuk yang yes no ya. Terus kalau untuk yang masuk ke 5W1H, kayak where, when, sampai ke bagian sini, why, atau have you gitu-gitu. Nah, ini nanti bakal menyesuaikan dari pertanyaan. Kalau why, ya udah kita kasih alasannya apa. Terus nanti kalau untuk when, oke, waktunya kapan kita kasih seperti ini gitu. Ini untuk materi hari ini yang masuk di speaking part 1. Gimana teman-teman? Apakah ada yang pengen ditanyakan dari penjelasan baru? Atau udah siap untuk masuk ke sesi latihan? Gimana dari teman-teman? Dari Kak Kira aman Miss, oke. Nah kalau misalkan udah aman dari Kak Dewi juga bisa diikuti Kak. Alright, kita akan masuk sama sesi latihannya ya. Jadi sama seperti yang tadi kita bicarakan di awal, hari ini teman-teman belum diajak untuk speaking langsung. Speaking langsungnya tuh nanti di belakang pas kita masuk ke part 2 sama untuk yang part 3 ya. Fokus sama yang kayak kita kali ini tuh untuk menyamakan persepsi. Kan backgroundnya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris ini tuh mungkin dari berbagai macam sumber ya. Bisa aja dari film, atau mungkin buku, untuk yang informal, atau bisa juga tuh untuk yang lebih ke edukasi, atau mungkin seperti apa. Nah, nanti kita bakal samakan persepsi. Apakah mungkin ada kosakata-kosakata tertentu yang sebaiknya kita hindari, atau mungkin bentuknya itu tuh lebih disarankan. Sehingga ke belakang nanti, waktu kita kasih penjelasan, kita bisa lebih gampang nih untuk memiliki border kayak apa yang perlu kita garis bawahi, yang berhati-hati, dan lebih dianjurkan kita gunakan di dalam penjelasan. Ya, dari Kawaida aman Kak, oke. Nah, kita akan masuk sama latihan di halaman 66. Bisa dibuka sama teman-teman. Untuk halaman 66 ini nanti, dia kan punya total 4 topik nih. Satu topik kan dia ada 2 pertanyaan ya. Jadi untuk yang penjelasan itu tuh kayak ini ada satu pertanyaan, terus nanti dijawab sama teman-teman
sekitar 3 sampai 4 kalimat. Itu tuh udah cukup banget. Pokoknya kalau bentuk spoken kan kita jawabnya sekitar 30 sampai 40 detikan gitu ya. Nah, itu. Terus ini kita jawab lagi nih. Oke, pertanyaan yang kedua jawabannya seperti ini. Tapi hari ini jawabannya masih diketikkan sama teman-teman ke Microsoft Word atau mungkin ke Sticky Notes dulu ya. Untuk yang perintah soalnya, pilih 2 sampai 3 topik soal. Jadi kalau misalkan kita ketemunya tuh 2 topik soal, totalnya ada 4 pertanyaan ya. Bukan berarti hempan ini tuh semuanya dijawab bareng ke 4 kalimat, enggak. Ini satu persatu, satu pertanyaan, kita jawab 3 sampai 4 kalimat. Terus untuk pertanyaan yang baru, dijawab lagi 3 sampai 4 kalimat.